Allah itu tidak akan bertanya berapa 5 tambah 5, karena jawabannya pasti 10. Tapi Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Analogi itu menggambarkan banyak cara untuk meraih hidayah Allah. Bukan hanya satu cara. Sekali lagi yang ditanya bukan 5 tambah 5, tapi 10 bisa berapa tambah berapa. Dan analogi itu yang saya pahami, saya resapi, dan saya jadikan salah satu patokan. Ada banyak cara insya Allah untuk mendapatkan surga Allah. Ada banyak cara insya Allah untuk berada dalam lingkungan yang insya Allah mudah-mudahan lingkungan yang diberkahi. Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan. Karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi. Saya bahkan jujur sampai akhir pun itu saya masih yakin saya lulus ini akan jadi pengacara karena saya fakultas hukum. Tetapi di semester akhir saya membaca ada lowongan magang di RCTI, reporter siapa yang mau. Saya mencoba itu dan selama 3 bulan pengalaman saya di televisi itu membuyarkan semua rencana selama 4 tahun di fakultas hukum yang tujuannya lulus mau jadi pengacara atau jadi hakim. Jadi kalau sekarang masih belum yakin, mungkin masih galau, jangan-jangan memilih fakultas yang tidak tepat, tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir terlalu berat, asal kuncinya satu, selalu mau mencari tahu dan selalu mau mencoba. Jadi kuncinya selalu melihat ada peluang, mencari kesempatan dan tidak takut untuk selalu mencoba. Apalagi sekarang kan kesempatan ada di mana-mana, adik-adik. Selalu buka kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dan cari tahu. Jadi jangan menutup diri terlalu awal untuk pilihan-pilihan dalam hidup. Speak up. Ketika kamu menyampaikan ide atau masukan, katakan dengan lantang sampai orang-orang sulit melupakan kalau itu keluar dari mulut kamu. Pakai kata-kata yang aktif dan otoritatif yang menunjukkan keyakinan dan kepemilikanmu terhadap kalimatmu. Kurangi gumaman seperti jangan juga kebanyakan bilang maaf, kalau boleh kasih tahu atau kalau boleh saran. Langsung aja, menurut saya A, saya punya saran B. Jangan mau dikerdilkan semangat dan cita-cita atas definisi versi orang lain. Tentukan sendiri versi kamu. Dan langkahnya tidak perlu besar adik-adik. Langkah tidak harus raksasa. Langkah kecil sehari-hari yang dilakukan dengan tekun, dengan bersama-sama, dengan ketulusan hati. Langkah-langkah kecil yang bisa menjadi besar dan membawa arti. Buat setiap langkah kamu bermakna, adik sayang.